Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Piala AFC 2022, PSM Makassar disingkirkan Kuala Lumpur City FC. Kuala Lumpur City versus PSM Makassar bertemu di final Piala AFC Zona ASEAN. Pertandingan berlangsung di Kuala Lumpur. Tim tuan rumah unggul 2 gol di babak pertama. Kuala Lumpur City memimpin 3-0 pada awal paruh kedua via gol penalti Paulo Josue. PSM memperkecil ketertinggalan lewat gol Yakob Sayuri dan Akbar Tanjung. Gol kedua Paulo Josue dan eksekusi penalti Hadin Hamzah memastikan kemenangan Kuala Lumpur City 5-2. Kekalahan ini menjadi akhir perjalanan PSM di Piala AFC 2022. Kuala Lumpur City menjadi wakil ASEAN di Interzona. Laga amal Barca versus Manchester City, ketat, skor 3-3. Barcelona versus Manchester City berlangsung di Camp Nou. Inilah laga amal yang diadakan kedua tim untuk memerangi penyakit amyotropik lateral sklerosis atau ALS. City mampu unggul lebih dulu lewat aksi Julian Alvarez di menit ke-21. Aubameyang berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-29. Frenkie de Jong membuat Barca unggul di menit ke-66. Cole Palmer membuat skor kembali imbang di menit ke-70. Depay mencetak gol di menit ke-79. Di penghujung laga, Mahrez berhasil mencetak gol lewat eksekusi penalti. Skor imbang 3-3 pun menghiasi pertandingan. Hasil playoff Liga Champion, ini 3 tim terbaru yang lolos. Tuntas sudah semua laga playoff Liga Champion 2022-2023. Berikut ini 3 tim terbaru yang lolos ke fase grup. Rangers FC berhasil melaju setelah mengalahkan PSV Eindhoven 1-0 di Philips Stadion. Rangers pun menang dengan agregat 3-2. Denmark memiliki satu wakil setelah Copenhagen bermain imbang 0-0 di markas Trabzonspor. Copenhagen berhak lolos ke fase grup setelah pada pertemuan pertama menang 2-1. Dinamo Zagreb menjadi tim terakhir yang melaju ke babak grup. Klub asal Kroasia itu mendapat tiket setelah mengalahkan Bodo Glimt 4-1 dan secara total mengantongi agregat 4-2. Newcastle susah payah kalahkan tim divisi keempat di putaran kedua Carabao Cup. Newcastle berhasil melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengandaskan perlawanan tim divisi keempat Tranmere Rovers dengan skor 2-1 di Fratton Park. Di pertandingan tersebut, Tranmere Rovers mampu mencetak gol lebih dulu di menit ke-22. Newcastle baru bisa menyamakan di menit ke-40 lewat aksi Jamal Lascelles. Memasuki menit ke-52, Chris Wood membuat Newcastle berbalik unggul. Tak ada gol sampai akhir laga, skor 2-1 untuk kemenangan Newcastle menghiasi pertandingan. Cristiano Ronaldo dituding sengaja permalukan Carragher. Cristiano Ronaldo cuekin Jamie Carragher saat siaran langsung sebelum laga MU versus Liverpool. Ex pemain MU Rio Ferdinand yakin betul kalau aksi Cristiano Ronaldo itu adalah bentuk kesengajaan. Sebab kata Ferdinand, Ronaldo selalu mendengar setiap kritikan yang datang kepadanya dari siapa saja. Apalagi Jamie Carragher suka banget kritik CR7. MU resmi lepas Eric Bailly ke Marseille.
Cuci gudang Manchester United berlanjut. MU secara resmi mengumumkan kepindahan Eric Bailly ke Marseille secara pinjaman selama semusim hingga akhir 2022-2023. Dilansir dari Stat Performs, Marseille memiliki opsi untuk mempermanenkan Bailly setelah masa peminjamannya selesai. Bandrol bek tengah Pantai Gading itu diyakini bisa mencapai 6 juta euro tergantung pada jumlah penampilan dan kelolosan Marseille ke Liga Champions. Arsenal setuju pinjamkan Nicolas Pepe ke Nice. Nicolas Pepe segera berseragam Nice. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan klub Prancis itu untuk meminjamkan Pepe. Di dalam klausul transfer ini, Nice tidak memiliki opsi membeli Pepe secara permanen. Disebut pula kedua klub patungan untuk membayarkan gajinya yang mencapai 140.000 pound sterling sepekan. Kepindahan Nicolas Pepe ke Nice membuat Leicester City gigit jari. The Foxes diyakini telah menawarkan opsi kepada Pepe untuk bertahan di Inggris, tetapi ditolak karena Pepe lebih menyukai kembali ke Ligue 1. Bernardo Silva tak akan kemana-mana. Bursa transfer musim panas 2022 segera berakhir. CEO Manchester City Ferran Soriano menegaskan Bernardo Silva akan bertahan di tengah rumor Barcelona. Sementara mantan pemain Manchester City Pablo Zabaleta juga yakin Bernardo Silva akan bertahan karena merasa bahagia di Etihad. Firasat saya sih Bernardo sedang menikmati di City. Anda memang tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai bursa transfer betul-betul ditutup. Respect, Sadio Mane nggak mau gol haram. Sadio Mane mencuri perhatian kala Bayern Munich bantai Bochum 7-0. Dilansir dari Mirror, ketika Bayern sudah unggul 3-0, Mane bikin gol setelah bola sundulan Koeman kena tiang dan memantul kena badan Mane, lalu masuk ke gawang. Mane yang dalam posisi terjatuh di jaring gawang, lantas menunjuk tangannya sambil melirik ke wasit dan tersenyum. Mane seolah memberi kode kalau bola kena tangannya sehingga masuk ke gawang. Wasit mengecek VAR, gol pun dianulir karena Mane handsball. Aksi Sadio Mane mendapat pujian dari para fans sepak bola. Mane dinilai menjunjung tinggi nilai-nilai respek dan kejujuran. Newcastle United resmi boyong titisan Ibrahimovic dengan rekor transfer. Sedikit lagi, Newcastle United akan mendatangkan striker titisan Ibrahimovic, Alexander Isak, jelang bursa transfer musim panas ditutup. Dilansir dari cuitan akun Twitter jurnalis yang juga seorang pakar transfer, Fabrizio Romano, Newcastle kini sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Alexander Isak. Romano juga menambahkan pihak klub sedang membahas perihal kesepakatan bonus dengan pemain Real Sociedad tersebut dan nampaknya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Mereka harus merogoh kocek sebesar 59 juta pound sterling atau setara dengan 1 triliun rupiah untuk mendatangkan Alexander Isak. Kedatangan titisan dari Zlatan Ibrahimovic ini memecahkan rekor transfer klub yang sebelumnya dipegang oleh Joelinton yang didatangkan dari Hoffenheim dengan bandrol sebesar 44 juta euro atau setara dengan 771 miliar rupiah. Arsenal dipaksa sabar 1 tahun untuk transfer Neto. Arsenal menemui jalan sulit untuk bisa mendatangkan winger Wolverhampton Wanderers Pedro Neto di bursa transfer musim panas 2022. Dilansir dari Metro, Wolves dikabarkan tidak ingin melepas pemain berharganya tersebut di bursa transfer kali ini. Pihak Wolves ingin mempertahankan Neto setidaknya untuk 1 musim lagi dan mengharapkan pengertian dari sang pemain. Neto sendiri masih memiliki kontrak bersama Wolves hingga 2027. Diinginkan Chelsea, bek tengah Leicester dihukum sang pelatih. Bek tengah Leicester Wesley Fofana dikabarkan sedang menjalani masa hukuman karena ia tergoda untuk cabut ke Chelsea yang membuatnya tak bisa fokus dalam permainan. Karena alasan tersebut, Fofana pada akhirnya tak dimasukkan ke dalam starting 11 oleh skuad Leicester dalam laga melawan Southampton pekan lalu. Dalam hukumannya tersebut, Fofana pada akhirnya tak hanya tidak bermain di skuad utama, akan tetapi ia juga harus bermain dengan tim U21 selama beberapa hari mendatang.
Nasib transfer Anthony ke Manchester United ada di tangan Chelsea. Transfer Anthony ke Manchester United semakin sulit, kabarnya nasib kepindahan sang pemain ada di tangan Chelsea. Pasalnya Manchester United juga harus menunggu proses negosiasi antara Ajax dan Chelsea soal transfer Hakim Ziyech. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea dan Ajax kini tengah dalam proses pembicaraan terkait transfer Ziyech. Ajax berniat untuk menggunakan Ziyech sebagai pengganti Anthony yang saat ingin pergi ke Manchester United musim panas ini. Ziyech sendiri sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan Dewan Ajax dalam 4 hari terakhir. Manchester United ditikung Bayern Munchen untuk transfer Frenkie de Jong. Manchester United berpotensi gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong. Bayern Munchen dilaporkan akan membajak transfer ini. Dilansir Mundo Deportivo, manajer Munchen Julian Nagelsmann dilaporkan kurang puas dengan stok gelandang timnya. Itulah mengapa ia membutuhkan tambahan tenaga di pos itu. Awalnya Nagelsmann ingin memboyong Konrad Laimer, namun sang gelandang tidak diperbolehkan pergi oleh RB Leipzig. Jadi ia kini mengarahkan minatnya ke De Jong. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen tidak langsung membeli De Jong, mereka hanya meminjamnya lebih dulu seperti yang mereka lakukan dengan Philippe Coutinho beberapa tahun yang lalu. Rencana Barcelona bisa gagal total gara-gara Martin Braithwaite. Barcelona berencana untuk memperkecil margin gaji mereka pada bursa transfer musim panas ini. Namun rencana itu terancam gagal karena ulah Martin Braithwaite. Braithwaite sejatinya akan dijual ke RCD Mallorca dan dikabarkan sudah melakukan negosiasi. Akan tetapi proses negosiasi Braithwaite dengan RCD Mallorca terancam gagal. Hal itu dikarenakan Braithwaite meminta gaji yang lebih tinggi kepada RCD Mallorca dibandingkan dengan saat masih di Barcelona. Rencana Barcelona itu pun terancam gagal apabila RCD Mallorca menarik diri dari negosiasi dengan Braithwaite. Padahal Barcelona sangat membutuhkan kesepakatan itu untuk mendaftarkan pemain anyar mereka, Jules Koundé, ke La Liga. Belum menyerah, Inter Milan kejar lagi Trevoh Chalobah. Klub Serie A Inter Milan dilaporkan belum menyerah untuk mendapatkan jasa Trevoh Chalobah. Nerazzurri dilaporkan masih mencoba untuk merekrut back Chelsea itu di sisa bursa transfer musim panas ini. Sky Sport melaporkan bahwa Inter Milan sangat meminati jasa Chalobah karena sang back punya kemampuan di atas rata-rata. Ia menilai Chalobah bakal cocok dengan skema permainannya, apalagi Chalobah masih muda sehingga ia bisa berkembang lebih pesat. Arkadiusz Milik selangkah lagi jadi milik Juventus. Juventus makin dekat untuk mendatangkan penyerang Marseille Arkadiusz Milik. Kedua belah pihak diketahui sudah mencapai kesepakatan personal. Pasca tercapai poin-poin di dalam kontrak, jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan proses negosiasinya sedang dipercepat. Juventus ingin segera meresmikan Milik dalam beberapa hari ke depan. Milik nantinya akan bergabung dengan Juventus sebagai pinjaman selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, Juventus bisa mempermanenkan pemain berpaspor Polandia ini. Dalam laporan yang sama disebutkan Juventus harus membayar sekitar 2 juta euro untuk peminjaman. Jika ingin mempermanenkannya, si nyonya tua harus membayar sekitar 8 juta euro kepada Marseille. Witan Sulaiman cetak brace AS Trenčín pesta 14 gol di Piala Slovakia. AS Trenčín menang telak 14-0 melawan Slovan Hlohovec di putaran kedua Piala Slovakia 2022-2023, Rabu 24 Agustus. Dalam pertandingan itu, Witan Sulaiman berhasil mencetak gol debutnya dengan torehan 2 gol. Witan bermain hingga menit ke-76 dan kemudian digantikan oleh Grzegorz Kupusovic. Dengan hasil tersebut, Trenčín berhak melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu, perjuangan Slovan Hlohovec berakhir sudah di putaran ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!